أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 222, juz 2. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika minal kafirin
wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal munafiqin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, alhamdulillah. BCA di bumi Kota Baru Ndiorejo Gresik, Jatim, Indonesia, kita bisa bertemu kembali di tahun yang baru, yaitu tahun 2022 miladiah. Kemarin kita sudah tinggalkan tahun 2021 miladiah dan kita sekarang berada di tahun yang baru. Mudah-mudahan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Jadi kita makan, kita dikasih makan, kita dikasih minum, ya. Makanya kita dan dikasih, ya, keperluan kita, sandang, pangan, papan, segala keperluan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur, tidak boleh kufur. Berterima kasihlah kepada Allah dengan cara kita beriman dan takwa, dengan cara kita menjadi pribadi yang soleh dan solihah, ya Dek. Jadi di surat 34 surat Saba ayat 15 yang tadi malam saya bacakan dengan keluarga besar di Virus Biru RT 20, ya, yaitu surat Saba ini. Mudah-mudahan doa kami, mudah-mudahan bumi ini menjadi bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Jadi bumi yang nyaman, bumi yang aman, bumi yang damai, yang penduduknya adalah orang-orang yang beriman takwa, dan apabila dia berbuat maksiat, ya, segera bertaubat agar selamat dunia akhirat. Nah, itu luar biasa. Dan mari kita berdoa, mudah-mudahan segala khilaf yang kita lakukan di tahun 2021, kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkannya. Dengan tobat-tobat kita pindah berhijrah, ya, yang bermalas-malasan kita menjadi bersungguh-sungguh, yang bergelap-gelapan menjadi terang benderang, ya, dengan izin dan pertolongan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa kita, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bertafaqquh fiddin, Dek. Ya, jadi nomornya ini nomor cantik, Dek. Jadi nomor ayat, nomor surat dan juznya ini nomornya cantik. Ya. Jadi suratnya kedua, ayatnya 222 dan juznya juz 2. Ya, serba 2, Dek. Dan alhamdulillah sekarang ini juga tahun 2022, ya Dek. Makanya ingat, ya Dek, taati Allah, taati Rasulullah, taati ayah, taati ibu, taati bapak, taati ibu, guru-guru kita. Jadi berpasang-pasangan seperti itu, Dek, ya. Maka di surat kedua ini ayat 222 juz 2, Allah itu mencintai orang yang selalu bertaubat dan selalu membersihkan diri, loh, Dek. Jadi yang dicintai sama Gusti Allah, disenangi sama Gusti Allah, dirahmati sama Gusti Allah, dilindungi sama Gusti Allah, itu adalah orang-orang yang mau selalu bertaubat. Tadi taubatnya itu gak ngenteni
pergantian tahun. Tobaté gak ngenteni bulan Ramadan, tapi tobaté saiki ya Dek, selalu Dek. Ya, setiap hari kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan dan selalu berupaya selalu membersihkan diri Dek. Ya, dari hadas-hadas yang kecil ya, dengan berwudu, bertayamum ya, dengan hadas besar ya kita mandi wajib ya Dek. Ya, jadi karena apa? Wanita itu ada namanya darah menstruasi ya Dek. Ada darah nifas karena melahirkan, ada ya bermimpi basah dan lain sebagainya. Laki-laki dan perempuan ini harus belajar agama Islam supaya bisa menghilangkan hadas besarnya itu. Jadi hati-hati untuk para pemuda dan pemudi, jadi berhati-hatilah di dalam menjaga kesucian ini ya Dek ya. Mari. Kemudian yang kedua Dek, darah yang keluar dari perempuan Dek. Jadi usianya diperkirakan 9 tahun Dek. Ini darah yang sehat, ini yang keluar dari perempuan bukan darah sakit. Ya, karena ini sebagai kodrat wanita. Jadi laki-laki tidak ada yang haid menstruasi hanya bagi wanita. Nanti jangan sampai kalau kita berumah tangga istri kita bermenstruasi atau haid karena nggak pernah ngaji ya, bingung, ini jenenge wong lucu ya, makanya harus ngaji ya Dek. Yang ketiga Dek, pada zaman dahulu, nah ini orang-orang yang tidak baik ya. Jadi orang-orang zaman dahulu itu sebelum mengerti ya datangnya Islam, datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, perempuan-perempuan yang haid itu Dek diperlakukan dengan tidak manusiawi loh Dek. Para ibu-ibu ya Dek yang menstruasi itu diperlakukan dengan tidak manusiawi. Lah kalau misalnya ibu-ibunya itu marah ya, bapak-bapak iso-iso dimarahi ya. Wong itu kodrat dari Allah ya Dek, bahwa wanita itu menstruasi, tapi ternyata umat dahulu itu begitu. Dengan cara Dek, ada yang diusir ya Dek. Ya, tidak mau tinggal seatap ya, disuruh keluar dari rumah. Lah nek pas terus keluar dari rumah terus dijupuk wong ya apa gak ilang bojone ya, disuruh tidur di luar ya, dan enggan makan bersama-sama seakan-akan dia adalah makhluk yang menjijikkan loh Dek. Ini namanya sebuah pandangan yang terbalik ya dia. Makanya dengan datangnya Islam, maka kaum ibu-ibu oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat derajatnya ya Dek. Rasulullah pada saat ditanya oleh para sahabat tentang siapa ya Rasul, jadi yang harus saya beri penghormatan ya, maka Rasulullah menjawab ibumu itu 3 kali Dek. Nah, itu menunjukkan betapa jasanya ibu itu luar biasa ya Dek. Makanya al jannatu tahta aqdamil ummahat ya Dek. Jadi surga itu terletak di bawah kaki para ibu. Maksudnya betapa ya Allah Subhanahu wa taala mengajari kasih dan sayang ini melalui kasih ibu dan sayang dari ayah. Kemudian ayahmu, jadi ibu itu disebut 3 kali Dek, kemudian baru ayahmu. Kita perlu jadi ridhonya Allah ya, murkanya Allah itu tergantung murkanya ayah dan ibu kita Dek. Makanya jangan sampai
kita menyakiti hati ayah dan ibu. Jangan sampai kalau misalnya ayah ibu kita memberi nasihat kemudian kita belum paham, ya lebih baik kita diam. Jangan sampai kita madoni, ya Dik. Madoni ku wani. Ya, bapak ibu ngomong sak kecap tapi anak ngomong 5 kecap. Nah, itu namanya anak bawel namanya, Dik. Jangan ya, jangan ya. Kalau toh kita tidak sepaham atau senada dengan nasihat dari ayah dan ibu, lebih baik kita diam. Kemudian kita kalau tidak paham ya kita bertanya. Jangan sampai kita ya memarahi, ya merendahkan ayah dan ibu kita. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat Dik nanti di surat Al-Isra, Dek, ya, mulai dari ayat 23 sampai ayat 82 ya, bakti kita kepada ayah dan ibu kita yang disebut dengan birrul walidain, ya Dek, ya. Kalau kita ini menjadi anak cucu yang baik, yang berbakti kepada ayah ibu, nanti pada saat kita menjadi ayah dan ibu, anak-anak cucu kita akan dijadikan oleh Allah anak-anak yang bisa berbakti kepada kita. Jadi sekarang dunia ini adalah tempatnya bercocok tanam, ya Dik. Nek gak gelem nandur yo gak bakal ngunduh, ya Dik, ya. Makanya mari kita yang masih punya ayah dan ibu, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, kita tetap birrul walidain, ya Dik. Tentu caranya beda antara yang hidup dengan yang sudah wafat, ya Dik. Mari kita mengingat selalu pesan-pesan indah dari ayah dan ibu kita untuk selalu beriman dan bertakwa dan selalu menjadi pribadi yang soleh dan solihah dan jaga sholat dan jaga ngaji dan lain sebagainya agar kita terhindar dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Jadi haid tadi, Dek, itu darah kotor, Dek. Ya, jadi ada darah kotor itu harus keluar dari tubuh wanita. Ada masa suci, ya Dek. Nanti kalau sudah suci, sudah selesai, itu ada waktunya. Ada yang waktunya itu 1 hari, ya Dek. Ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 15 hari. Nah, ini juga harus sebagai seorang suami harus selektif, ya Dik. Kalau toh itu lebih daripada 15 hari dan masih keluar, itu bisa jadi darah penyakit, ya Dik, ya. Itu harus kita berobat ya ke dokter agar diberi kesembuhan melalui obat atau gimana, ya Dik. Makanya seorang suami harus tanggap kepada para istri-istrinya, ya Dik. Jadi sekali lagi, Dek, kita harus mengerti, Dek, bagaimana cara menghilangkan hadas tadi, Dek, ya. Jadi kalau hadas kecil ya dengan wudu, ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kalau untuk menghilangkan hadas besar gimana? Ya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari, ya. Lah sebabnya apa? Bisa minal haidi, bisa minan nifasi, atau karena jima'i, berkumpul, ya, atau dengan sebab mimpi. Terus fardhon lillahi ta'ala. Terus berwudu dulu, kemudian meratakan seluruh air ke tubuh kita pakai sampo, pakai sabun, dibersihkannya, ya Dik. Setelah itu baru wanita itu suci, ya Dik. Makanya hati-hati. Apa hikmah yang terkandung di dalam menstruasi atau haid ini, Dik? Satu, melatih agar wanita itu tidak jijik, ya Dik. Nanti kalau sudah berumah tangga itu kumpul dengan suami istri, yang namanya manusia itu dari mani, ya Dik, dari sperma yang menjijikkan. Lah ini kalau misalnya seorang istri itu jijik, ya kan bisa jadi ketemu sama suaminya dia lari, kan bahaya malahan. Makanya diajari lewat darah menstruasi ini agar tidak jijik, ya Dik. Yang kedua, agar para wanita itu rajin atau cekatan
tidak jijik. Jadi ibu-ibu itu luar biasa, Dek. Jadi ya membersihkan hal-hal yang di rumah kita itu, ya baju ya apa ya, ibu-ibu ini luar biasa, Dek, ya. Jadi tanggap ya agar keluarga besarnya dalam keadaan bersih ya, Dek. Menyapu, membersihkan baju dan lain sebagainya, ini pakarnya para ibu. Oleh karena itu ibu-ibu ini diberi penghargaan oleh Allah dan oleh Rasulullah, 3 kali tingkat derajatnya, luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu kita ini adalah ibu-ibu yang beriman dan takwa, serta bapak serta anak-anak cucunya, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ini makanan bagi janin. Jadi, Dek, ternyata kalau wanita itu hamil, Dek, itu tidak mengeluarkan menstruasi, Dek. Jadi menstruasinya itu untuk makanan janin ya, Dek. Tapi kalau wanita yang tidak hamil itu keluar darahnya itu ya. Jadi itu pelajaran dari Allah yang harus kita perhatikan. Jadi nanti kalau kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, bisa menjelaskan kepada anak-anak perempuan kita, juga anak-anak laki kita ya, Dek. Jangan sampai anak-anak kita nggak tahu mandi besar ya, dikira mandi besar itu terus ngentekno banyu sak jeding ngono. Oga. Jadi niatnya itu tadi, Dek, yang perlu ditata. Sekarang kita lihat di ayat ke 222 surat Al-Baqarah. Dalam ayat ini dijelaskan tentang haid dan sikap menghadapi perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Darah haid adalah sel-sel telur yang lemah akibat tidak dibuahi yang keluar dari rahim perempuan tiap-tiap bulan. Paling cepat sehari semalam lamanya, dan biasanya 6 atau 7 hari. Dan paling lama 15 hari. Bermacam-macam sikap orang dahulu terhadap perempuan yang haid. Ada ya, orang-orang Yahudi sangat keras sikapnya, ya, tidak mau bergaul dengan istrinya yang haid, tidak mau makan, minum bersama, tidak mau bersama-sama serumah dengan mereka, dan tidak mau menyentuh perempuan haid karena kulitnya dianggap najis, loh, Dek. Makanya kalau nggak belajar agama Islam, nggak belajar Al-Quran, nggak belajar Al-Hadis, ya nggak mau mencintai para ulama, para habaib, para ustadz, orangnya beriman, ya gak ngarah ngerti, Dek, agama itu. Karena agama itu yang menerangkan sekarang adalah mereka-mereka itu penerusnya para nabi dan rasul ya, yang mendapatkan warisan ilmu dari para nabi dan para rasul. Makanya kita harus saling menghormati ya, saling mencintai, saling kasihi, saling menyayangi. Jangan sampai kita saling merendahkan atau bertengkar dan lain sebagainya. Itu menyebabkan umat ini menjadi rapuh, umat ini menjadi runtuh dan tidak punya daya kekuatan ya, Dek. Naudzubillah ya, Dek. Mudah-mudahan umat ini bersatu dalam rangka untuk senantiasa bangkit, berdiri maju dalam keadaan mulia, amin ya robbal alamin. Orang Nasrani sikapnya lain lagi. Mereka bergaul biasa saja dengan perempuan haid. Tidak ada perbedaan antara yang haid dengan yang tidak haid. Mereka menggaulinya secara bebas dan berbuat sesuka hatinya. Loh, Dek, malah aneh meneh ya. Nek orang Yahudi mau seperti itu tadi, memisahkan dia, suruh keluar dari rumah, diusir, suruh tidur di pawon. Tapi orang-orang Nasrani malah lucu, Dek. Jadi gak ono bedane, jarine wong menstruasi mbek wong gak menstruasi ku podo. Loh, iku lho, Dek. Makanya nek gak gelem manut Allah dan Rasulnya, manusia ini bakal jadi orang bodoh ya, Dek.
Naudzubillah. Orang Arab pada zaman jahiliyah, Dek, sama saja sikapnya dengan orang-orang Yahudi. Islam melarang suami menggauli istrinya yang sedang haid. Para ahli kesehatan telah banyak menerangkan tentang bahaya bersetubuh dengan perempuan haid. Akhirnya ayat tersebut menerangkan bahwa Allah sayang sekali kepada orang-orang yang mau bertaubat dari kesalahannya. Loh, Dek, wis berbuat tahu berbuat kesalahan, ya, bojone menstruasi dikumpuli, alasannya kebelet, alasannya apalah, atau tidak tahu, ya bertobat, njaluk sepurane Gusti Allah, karena itu tidak boleh, ya. Dan kepada orang yang selalu menjaga kebersihan. Jadi sekali lagi, Allah itu, ya, mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang selalu, yaitu menjaga kebersihan, jadi dari najis kecil, dari najis besar, ya, agar manusia senantiasa bersih dan suci, ya, Dek. Masa haid pada wanita dewasa terjadi saat indung telur yang tidak dibuahi dikeluarkan dari tubuh. Karena tidak terjadi pembuahan, maka dinding rahim yang semula sudah dalam keadaan siap menerima pembuahan akan berkontraksi. Dengan kontraksi ini, maka indung telur yang tidak dibuahi akan dibuang keluar bersama dengan darah yang dikeluarkan dari urat darah rambut yang pecah. Setelah telur dan darah keluar, tubuh akan mengulang kembali proses pematang indung telur. Semua proses ini diulangi terus-menerus pada periode waktu tertentu. Setiap bulan indung telur baru dibentuk, hormon yang sama juga dikeluarkan. Semuanya dalam waktu yang sama. Dengan demikian wanita mempunyai waktu tertentu yang betul-betul siap untuk dibuahi. Apabila pembuahan terjadi, maka pola haid yang berputar secara terus-menerus akan berubah. Jadi kita harus belajar, ya, Dek. Para pemuda-pemudi ini harus belajar sebelum nikah, harus belajar, ya, Dek, agama Islam, agar nanti dalam mengarungi hidup rumah tangga itu bisa harmonis, ya, Dek. Surat keempat, Dek, ayat 1 sampai 70 nanti dibaca. Terjadinya kekosongan di dalam rahim dapat diketahui melalui pemeriksaan anatomi kandungan dengan menggunakan peralatan canggih. Akan tetapi ternyata perubahan yang harus dapat diungkapkan oleh para ilmu pengetahuan modern ini telah diungkapkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arhamu wa ma tazdadu wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Allah mengetahui apa yang dikandung setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Surat Ar-Ra'd ayat 8. Pada permulaan masa haid, lapisan mukus atau lendir yang melapisi dinding rahim, lapisan endometrium setebal 0,5 mm oleh pengaruh hormon yang dikeluarkan oleh indung telur. Lapisan ini akan menebal menjadi 5-6 mm. Lapisan inilah yang kemudian dibuang saat telur tidak dibuahi, sebagaimana dapat dilihat dari ayat di atas. Penebalan dan terkelupasnya lapisan di dinding rahim diekspresikan oleh terjemahan di atas, ya. Jadi sekali lagi luar biasa, Dek, ya. Jadi kita harus berhati-hati sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Mudah-mudahan pengetahuan kita, ya, pendidikan kita ini sangat
mempengaruhi pola hidup kita, Adik ya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari, Bapak Ibu semuanya pelajari, juga anak-anak pelajari semua, menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga nanti dalam hidup ini kita bisa senantiasa beramal jariah, kita bisa mendidik generasi kita menjadi generasi yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, ampunkan segala dosa-dosa kami yang telah kami lakukan dahulu, dan jadikanlah di tahun yang baru ini ya Allah kami mendapatkan rizki yang mulia dan maqamah mahmudah, dan juga iman dan takwa, dan mudah-mudahan seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, ya Allah berikan dia panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Doa kami ya Allah di tahun yang baru ini untuk saudara-saudari kami kaum mukminin mukminat yang sudah kapundut, yang sudah wafat. Ya Allah, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah ala hadini as-solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.